Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ID Muhammad. Sebagai seorang muslim, mengenal Rasul adalah hal yang wajib. Kita semua harus mengetahui apa saja ajaran yang telah disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus tahu apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan menjadi umat yang baik, dan kesempatan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan semakin besar. Beberapa hal dari Rasulullah mungkin sudah banyak kita ketahui, beserta hadis yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Namun ada hal-hal kecil tentang Nabi Muhammad yang jarang sekali diketahui oleh banyak orang. Berikut 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Temukan jawabannya hanya dengan menonton channel ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus memberikan informasi yang bermanfaat tentang Islam. 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad menyukai warna hijau. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, kenapa warna yang sangat disukai oleh Nabi berwarna hijau? Kenapa tidak merah atau biru? Jawabannya adalah karena hijau adalah simbol kemakmuran dan juga hidup yang baik. Nabi mengetahui itu dari 3 buah ayat yang menyebutkan warna hijau di dalamnya. Ayat itu adalah Al-Ihsan ayat 21, Al-Kahfi ayat 31, dan yang terakhir Ar-Rahman ayat 76. Saking sukanya dengan warna hijau, Nabi kerap menganjurkan keluarga dan kerabatnya menggunakan baju berwarna hijau. Dalam dunia modern, ilmuwan menyebutkan jika warna hijau ternyata memiliki efek yang sangat baik bagi manusia. Jadi, tidak salah lagi kenapa warna hijau sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad menyukai madu. Tak mengherankan mengapa Nabi Muhammad sangat menyukai madu. Bahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW berkata, Allah membuatkan 2 buah obat untuk kita, madu dan Al-Quran. Itulah mengapa di zaman Nabi, madu juga kerap digunakan untuk menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 15 disebutkan jika madu akan ada di surga. Artinya madu adalah minuman dari surga yang mampu menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dalam dunia medis modern pun mengakui kehebatan cairan manis yang dihasilkan lebah ini. Yang ketiga, Nabi Muhammad sangat menyukai minuman manis dan sejuk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah pernah berkata, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, di antara nikmat Allah yang akan aku minta saat hari kiamat adalah berteduh di tempat yang sejuk, kurma yang sangat baik, serta air yang sejuk. Selain itu diriwayatkan oleh Aisyah, di antara banyak jenis minuman, Rasulullah SAW menyukai minuman yang manis dan sejuk. Minuman yang manis terbukti mampu membuat badan jadi lebih kuat. Efeknya yang instan sangat cocok diminum saat buka puasa. Bahkan sampai menjadi sebuah kewajiban, berbukalah dengan yang manis-manis. Yang keempat, keringat Nabi Muhammad wangi. Bau atau tidaknya bau seseorang tergantung dengan sistem metabolismenya. Ada yang tak berbau, ada juga yang baunya tidak sedap. Hal seperti ini ternyata tidak dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW justru mempunyai bau keringat yang sangat wangi, bahkan lebih wangi dari minyak wangi manapun di dunia ini. Hal ini diungkapkan para sahabat-sahabat Nabi yang selalu di dekatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mencium bau atau minyak wangi yang lebih harum dari harumnya bau Rasulullah. Hal ini membuktikan betapa Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Bahkan bau keringatnya saja bisa mengalahkan minyak wangi. 5. Suara Nabi Muhammad sangat lantang. Satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah selain ilmu yang kuat, suara yang lantang. Dengan suara yang sangat lantang, maka semua umat akan mampu mendengarkan suaranya, bahkan bila perlu tanpa bantuan alat pengeras suara. Nabi Muhammad memiliki suara yang sangat kuat, bahkan mampu menjangkau sekitar 124.000 jamaah haji saat ia memberikan ceramah terakhirnya.
Nabi Muhammad SAW melakukannya tanpa bantuan alat apapun, hanya berbicara langsung dan semua umat mampu mendengar dan memahaminya. 6. Nabi Muhammad tidak pernah menyela pembicaraan. Dalam sebuah tata krama yang ada di seluruh dunia, menyela pembicaraan adalah hal yang tidak sopan. Namun kita mungkin kerap melakukannya karena menganggap sedang darurat. Banyak hal yang harus dibicarakan sesegera mungkin. Nabi Muhammad tidak pernah menyela pembicaraan orang lain. Meski semua orang sudah pasti taat padanya, Nabi Muhammad SAW akan menunggu sampai pembicaraan mereka selesai baru memulai mengajak bicara. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menjadi ajaran yang sangat baik bagi para umat dan sahabatnya. 7. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan bersiwak setiap malam. Siwak adalah metode pembersihan yang ada di zaman kuno, termasuk di zaman Nabi Muhammad. Berbeda dengan sikat gigi di zaman modern, siwak terbuat dari kayu arak yang bernama Latin Salvadora persica. Nabi Muhammad selalu membersihkan giginya setiap malam menggunakan kayu ini. Secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita tentang arti kebersihan. Jadi, jika Anda termasuk muslim, bersihkan gigi setiap malam. Tak harus pakai kayu arak atau siwak, gunakan sikat dan pasta gigi sampai gigi menjadi bersih. 8. Nabi Muhammad selalu tidur dengan miring ke kanan. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan tidur yang agak miring sebelah kanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan hal ini kepada para umatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi tidur bagi Rasulullah. Dari penelitian modern didapatkan beberapa fakta kebaikan tidur miring. Ternyata dengan tidur miring agar gaya gravitasi tetap terjaga. Dengan begitu, organ tubuh akan tetap berjalan dengan baik selama kita tidur. Begitu hebat ajaran yang diberikan Rasulullah SAW. 9. Nabi Muhammad nabi paling tampan yang pernah ada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah berkata, "Di sana saya bertemu Nabi Yusuf alaihissalam yang ternyata diberi separuh ketampanan." Beberapa ulama di dunia menafsirkan hadis ini dan membuat beberapa kesimpulan. Mereka banyak yang sepakat jika Nabi Muhammad adalah yang tertampan dari segala nabi. Dalam surat Yusuf ayat 31 disebutkan jika Nabi Yusuf paling tampan. Namun berdasarkan perkataan Rasulullah mengindikasikan jika Nabi Muhammad lah nabi yang paling tampan dari semua nabi yang pernah diutus untuk memandu umat manusia. 10. Nabi Muhammad menggunakan air liurnya untuk menyembuhkan penyakit. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah berkata begini, "Bismillah, tanah dari bumi kita tambah dengan air liur dari orang-orang yakin di antara kita akan menyembuhkan penyakit atas izin Allah." Nabi Muhammad SAW mengatakan itu saat mencoba menyembuhkan penyakit menggunakan air liurnya. Para sahabat Nabi Muhammad biasanya melakukan tabaruk atau mengambil keberkahan dari sisa tubuh seorang nabi. Biasanya bisa berupa air liur, keringat, atau bahkan kuku dan rambut. Sisa bagian tubuh ini dipercaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit apa saja yang dialami oleh umat. Dan demikian ulasan kami mengenai 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.